Salam saudara-saudaraku dalam Tuhan. Selamat datang dan bertemu kembali dalam Outlook Teologi ini. Kali ini seri Tuhan Tritunggal yang ke-9. Dalam 2 seri terdahulu, kita telah membeberkan betapa darah Kristus di samping untuk penebusan dosa manusia dan pendamaian dengan Tuhan, tetapi darah Kristus juga sekaligus memberi kesaksian ilahi yang kokoh tentang keberadaan Tuhan kita yang Tritunggal. Ini dahsyat, tetapi banyak orang tak menyangka demikian, bahkan mengolok-olok, misalnya mengatakan, untuk apa itu darah Kristus dikaitkan dengan Tuhan Tritunggal? Peduli amat ya, Tuhan itu 3 pribadi atau 1 pribadi seperti Yahweh Oneness. Toh dia Tuhan, sama saja bisa mengampuni dosa. Nah, inilah error logika dan kesalahan cara kita beriman. Seolah-olah Tuhan yang berbeda-beda itu selama dia Tuhan, maka semuanya bisa mengampuni dosa dan memberi kita surga yang sama. Tidak demikian. Tuhan sejati ingat hanya satu. Dan Tuhan Tritunggal juga hanya satu. Karena itu Tuhan Tritunggal itu siapa? Yang inkarnatif, yang mempunyai darah dan daging. Nanti darahnya kita akan lihat sebagai penebus dosa dan pendamaian terhadap Tuhan. Dan karena dia Tuhan Tritunggal, maka ia bangkit dari kematiannya. Harap dicamkan, satu Yahweh, satu roh, satu pribadi tidak terbukti punya darah daging loh. Cuma dianggap demikian aja, mentang-mentang dia disebut Tuhan, bisa segala macam. Tapi nanti kita lihat. Di samping itu satu pribadi tak bisa bangkit sekali dia mati. Ini juga nanti orang-orang bilang, wah pokoknya dia Tuhan bisa ini. Nanti dulu kita sampai ke sana. Pihak Islam, walau merayakan kurban Idul Adha yang berasal dari kisah darah juga, yaitu sembelihan kurban anak Ibrahim, namun berakhir dengan penebusan atau ditebus oleh seekor binatang yang disembelih berdarah-darah. Tetapi kisah tersebut melenceng menjadi berakhir hanya pada pembagian daging-daging kurban untuk sedekahan kaum miskin. Ini bukan makna sejatinya darah itu, yaitu darah Kristus sebagai tamsilan pengorbanan anak domba Elohim yang berdarah-darah di kayu salib untuk penebusan dosa manusia. Itulah Yesus, anak domba Elohim, yang mengorbankan nyawa darahnya untuk penebusan kematian anak Ibrahim dan keturunannya, termasuk kita, yaitu semua kita yang seharusnya mati karena dosa-dosa kita. Dengan perkataan lain, itulah kurban tebusan untuk keselamatan nyawa bagi umatnya. Bukan sama sekali sebagai kurban daging binatang untuk sedekahan kaum miskin yang kelaparan. Nah, ini lihat tampilan slide-nya. Di dalam Yohanes 1 ayat 29, Behold, the Lamb of God, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa manusia. Ini rujukan Nabi Yohanes bagi pengorbanan Yesus di atas kayu salib, namun yang dipahami oleh teman muslim sebagai kurban binatang sedekahan bagi kaum miskin. Kita lihat teman-teman muslim juga sering mengolok berkata, dikatakan, oh kami percaya Tuhan itu maha kuasa, bisa apa saja. Dan karena dia maha kasih, dia cukup mengampuni dosa seorang, bukan? Dia ampuni saja, selesai. Tak perlu bersusah payah mengorbankan darah anaknya untuk dianiaya, untuk dihina, untuk disalib mati. Itulah, saudaraku, mereka belum paham apa itu persisnya pengampunan Tuhan. Pengampunan Tuhan tidak pernah sembarangan. Ia mempunyai hakikat dan hukum keadilan dalam setiap pengampunan. Dalam setiap pengampunan ada harga yang harus dibayar setara demi hukum keadilannya. Dan harganya ternyata bukan pahala-pahala manusia sebagai sogokan untuk Allah. Ya, lihat ini. Setiap pengampunan ada harga yang harus dibayar. Kita lihat Kolose 2 ayat 14. Itu menjelaskan bahwa setiap kita pada dasarnya memikul apa? Satu surat utang, tanda kutip ya, yang hanya bisa ditebus oleh Tuhan, yaitu tatkala Yesus datang untuk menjadi tebusan bagi orang, bagi banyak orang. Lihat Markus 10 ayat 45. Kita beri contoh sederhana. Seorang anak Anda, katakanlah anak Anda yang masih setengah baya itu ya, berbuat salah.
Ia sudah memecahkan kacamata bapaknya, yaitu Anda, lalu minta ampun kepada Anda. Anda sebagai bapak dalam kasihnya bisa langsung mengampuni si anak. Tapi pertanyaannya, sekali mengampuni, apakah semua beres? Tidak ada sangkut paut apa-apa lagi? Tidak titik di situ, tidak selesai. Sebelum Anda sebagai bapak membayar lunas harga kerusakannya kacamata itu, yaitu dengan menyedot kerugian atas pecahnya kacamata tersebut. Bapaknya dot kerugiannya. Ini diistilahkan sebagai harga penebusan atas ampunan bapak kepada anak bapak. Nah, ini tidak tampak, tapi itu ada. Itulah hukum keadilan dengan membayar harga. Lihat gambar ini. Sekali ulah si anak rusak diampuni, maka bapaknya lah yang bayar harga. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Walau Maha Kasih dan Maha Kuasa, tidak akan otomatis mengampuni dosa. Oke, selesai gitu. Tidak. Harus ada harga yang dibayar. Itu untuk memenuhi hukum keadilannya atau syarat-syaratnya Tuhan. Tuhan yang asal-asalan mengampuni hanyalah Tuhan yang sewenang-wenang. Tidak akan maha adil. Tidak ada rumusan keadilannya di mana. Pengampunan dosa yang upah dosa itu adalah maut, kematian, karena Tuhan Maha Kudus itu tidak bisa menerima ya siapapun juga yang berdosa itu harus terjadi sesuai dengan hukum keadilan yang setara yang Tuhan tetapkan sendiri. Yaitu apa? Maut ditebus dengan maut, dalam hal ini dalam darah Kristus sebagai penggantinya. Yang dulu disimbolkan sementara dengan darah binatang hingga kedatangan Yesus. Contoh ini. Slide ini timbangan Allah hayat. Good deeds annul ill deeds. Perbuatan-perbuatan yang baik menghapuskan perbuatan-perbuatan yang jahat. Itu di dalam surah di Quran, ada banyak ayat-ayatnya. Jadi di sini pun ya kelihatan ada mahar keadilan Tuhan. Jadi ada bayar antara kebajikan dan ill deeds itu ya. Jadi perbuatan jahat dihapus di dalam timbangan yang setara. Ini mahar keadilan Tuhan, walaupun tidak dieksplisit, tetapi itulah maksudnya dan umumnya diaminkan oleh umat dunia. Tapi itu tidak mempunyai kandungan atoning value. Korban amal dengan perbuatan baik itu banyak amal ya, tidak akan menghapuskan dosa. Kalau bisa menghapuskan dosa seperti di gambar ini, persembahan kurban, sekalipun darah, itu adalah usaha manusia untuk memberi sedekahan kepada manusia lain yang lapar, horizontal. Sedangkan nilai penebusan itu harus datangnya vertikal dari surga. Penebusan sejati hanya datang dari Tuhan vertikal yang sudah mempersembahkan darahnya. Bukan untuk sesama manusia, tetapi darahnya kepada umatnya yang menerima. Kalau memang perbuatan baik menghapus perbuatan-perbuatan buruk atau dosa, maka itu kan contohnya itu sama seperti aku mampu menghapus dosaku. Lihat gambar ini. Aku pegang stip satu penghapus, tulisan saya ini salah, lalu aku hapus noda dosaku di masa lalu dengan amal-amal kebaikanku. Ini gambar ini yang sangat jelas mencerminkan bahwa perbuatan baik bukan menghapuskan, tetapi perbuatan baik tentu menyenangkan Tuhan. Dan Tuhanlah bagaimana menurut keadilannya itu untuk mau menghapuskan dosa kita atau tidak. Ini kuncinya, bedanya. Jangan lupa bahwa sekalipun Tuhan itu maha kuasa, Tuhan juga maha adil. Dan demi keadilannya yang konsekuen, dia tetap harus melakukan pengampunan dosa dengan mahar penebusan yang harganya setara secara hukum. Walau Tuhan Maha Kuasa dan berwenang, namun dia tidak sekalipun sewenang-wenang. Dia tidak pernah mengemplangkan hukumnya, yaitu firman-Nya sendiri. Dia tidak berdiri di atas hukum yang dia buat, tidak seperti yang dipahami teman muslim misalnya. Melainkan hukumnya itulah firman-Nya dan itulah dia. Dia maha adil dan tidak dapat menyangkal dirinya dengan mengemplang tanpa bayar harga. Mari kita simak hukum-hukum Tuhan khusus untuk penebusan dosa. Lihat ini chart ini. Hukum keadilan untuk penebusan nyawa atau darah, karena darah itu selalu menyangkut kematian, nyawa. Hukum keadilan untuk penebusan maupun untuk pendamaian
kepada Tuhan. Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut. Maut di sini adalah binasa, binasa kekal, hilang nyawa. Imamat 17:11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Nah, ini hukum-hukum Tuhan. Taurat Imamat 17 itu. Ibrani 9:22, tanpa penumpahan darah tak ada pengampunan. Bayangkan itu hukum-hukum Tuhan. Tapi Roma 3:25, Kristus Yesus telah ditentukan God menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Ingat itu Roma 3:25, keadilannya. Efesus 1:7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Tuhan. Karena itu sejumlah ayat-ayat tentang hukuman untuk pendamaian, penebusan, maka kita simpulkan di chat sini, hukum kematian tadi apa? Di Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Bandingkan dengan Taurat, Ulangan 19:21. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Nyawa ganti nyawa, maut itu nyawa, mencabut nyawa. Harus diganti, hukum kematian ini harus ditebus dengan kematian seseorang yang layak untuk menebus. Nah, ini yang disebut hukum pengampunan, dan itu hanya terjadi dalam darah Kristus. Tadi kan sudah kita baca ya, Imamat 17, Ibrani 9, Efesus 1. Nah, gambar ini menunjukkan itu dulu di perjanjian lama Tuhan memberikan aturan, sementara yang sampai kepada darah yang sesungguhnya, darah binatang harus dikorbankan untuk persembahan untuk pengampunan dosa. Tidak ada pengampunan tanpa darah. Nah, yang nanti dirujukkan kepada Yesus yang berkorban darah dan nyawanya. Maka di sini Ibrani 9:22, without the shedding of blood there is no forgiveness of sins. Sangat jelas. Untuk membeli dan membayar harga tebusan, ini kita lihat ada ayatnya. Silakan. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. 1 Korintus 7:23. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, perishable, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. 1 Petrus 1:18 sampai dengan 19. Ini saudara bisa lihat ya, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kan heran kita ya, siapa yang membeli dan siapa yang membayar? Nah, ini aturannya Tuhan. Tuhan harus membayar harga untuk penebusan kita, manusia yang harus mati. Jadi membayar harga yang dari mana ya yang harus dibayar dan dibeli itu adalah hukumnya. Nyawa ganti nyawa. Jadi Tuhan ya membeli dan membayar untuk memenuhi hukum keadilannya. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Inilah rahasianya. Darah Yesus anaknya itu, 1 Yohanes 1:7, ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat utang yang tadi kita bilang itu. Jadi ada surat utang yang terutang yang harus dibayar, yang ditentukan oleh apa? Hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang mendakwa dan mengancam kita. Itu melekat sampai itu dibayar oleh darah Tuhan. Itu Kolose 2:14. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu ditujukan kepada Yesus, engkau telah membeli mereka bagi Elohim, bagi God, dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, semua universal. 1 Korintus 6:20, Wahyu 5:9. Sebelum meloncat kepada dilema kaum Unitarian, kita tampilkan dulu ini beda pokok Tuhan yang manifestatif versus yang inkarnatif. Yang satu tidak meninggalkan jejak dan darah dan apapun juga. Yang lain meninggalkan jejak darah Kristus. Sekarang kita mau memperlihatkan di dalam slide ini dilema kaum Unitarian, bagaimana dia punya paham.
Unitarian sangat kesulitan menjelaskan kenapa YHWH yang mutlak satu pribadi itu harus menampakkan sosok dirinya dan namanya dalam 3 entitas yang berjejeran, yaitu yang muncul di Sungai Yordan tatkala Yesus dibaptis, muncul juga di perintah pembaptisan murid-murid oleh Yesus. Kata Bapa yang Yahweh muncul berjejeran dengan Anak yang Yahweh dan Roh Kudus yang Yahweh yang sama dan satu. Nah, tidakkah ini sinkretisme antara Yahweh Yudaisme dan Kristianitas? Karena Yudaisme itu menolak keilahian Yesus, tidak dijejerkan dengan Yahweh, dan Roh Kudus hanyalah power of Yahweh. Namun, Unitarian hanya akan berkata, YHWH itu maha kuasa, ia dapat bermanifestasi wujud berupa satu suara di langit, oleh Bapa, satu pribadi Anak di Sungai Yordan, dan satu sosok Roh Kudus seperti merpati. Yang ketiganya adalah satu YHWH dan sama. Hasil manifestasi dari satu pribadi YHWH mutlak. Dalam satu tayang YouTube yang baru-baru ini, berjudul, saudara bisa cek, Peran 3 Berganda 1. Ditampilkan oleh pihak Unitarian, Bapa Yahweh yang tiba-tiba menjadikan dirinya sang anak yang duduk di sebelah kanan dirinya. Lalu muncul Roh Kudus sebelah kirinya dengan penjelasan bahwa ketiganya satu yang sama, Yahweh pula. Juga dikatakan di sana bahwa Yesua mati disalib dan bangkit pada hari ketiga, dan karena dia Tuhan yang maha kuasa, dia bisa mau mati mati saja, mau hidup hidup aja, karena dia Tuhan dan hanya berperan dalam wujud manusia. Itu yang dikatakan mereka secara naif, maha kuasa. Pertanyaan kita, kenapa YHWH yang satu pribadi saja itu harus berperan dalam 3 wujud yang berbeda, Yesus, Roh Kudus, Bapa, dan ditampakkan sekaligus? Jelas perwujudan Yahweh jadi Bapa dan Roh Kudus itu hanyalah manifest presence, bukti bahwa dia hadir saja, tapi bukan seutuh dirinya. Dia hadir saja dalam penampakan, dan oleh karena itu segera menghilang tanpa tinggalkan bekas apapun juga. Itu semua ada di Perjanjian Lama, teofani itu semua, tanpa tinggalkan bekas. Tapi pasti itu bukan jenis perwujudan yang berhakikat inkarnatif menjadi anak Yesus yang menyatu dan meninggalkan dan membawa darah perjanjiannya yang kekal. Lihat Ibrani 13:20, 9:12. Pertanyaannya tidak terselesaikan. Kenapa Bapak harus memunculkan lagi Roh Kudus yang sama dengan dirinya? Kan Roh Bapak, lalu Roh Kudus. Kok yang satu suara, yang satu merpati? Kalau anak oke lah, itu karena inkarnatif yang mereka sebut juga tidak begitu mau pakai istilah inkarnatif. Mereka pakai tetap manifestasi. Tetapi Bapa dengan Roh Kudus pada penampakan yang sama, pada waktu yang sama, kok yang satu suara, yang satu merpati? Tidak terselesaikan. Itu adalah 3 pribadi yang menyatu dalam trio Tritunggal pribadi Tuhan yang Maha Esa. Menjadi Tuhan yang bukan dirinya ini tolong dicamkan. YHWH Maha Kuasa, kita bilang. Tetapi tidak Maha Kuasa sesukanya, yang mau atau bisa mati dan hidup atau memunculkan dirinya dengan sesukanya. Tidak. Maha Kuasa Tuhan tak bisa dan tak berkuasa untuk berdusta, merampok, berzina, berbuat dosa, atau berbuat yang inkonsisten, yang redundant, yang sia-sia. Itu bukan kuasa Tuhan. Di luar kuasanya dia tidak mau. Aksiomanya adalah Tuhan tidak bisa menjadi yang bejat, cemar, kontradiktif. Dia tidak bisa menjadi Tuhan yang bukan dirinya. Ingat istilah ini baik-baik, kita akan sampai ke sana. Kedua, ingat segala model manifestasi pewujudan Yahweh di Perjanjian Lama, kita sebut teofani, tidak memerlukan pengorbanan apapun. Ingat itu. Bahkan penciptaan alam jagat raya pun tidak memerlukan pengorbanan apapun dari God Maha Kuasa. Di sini dia cukup berfirman saja dan terjadi. Tapi untuk sebuah inkarnasi firman anak menjadi daging dan tinggal di tengah-tengah kita, Yohanes 1:14, justru disinilah Tuhan Tritunggal itu dengan beda pribadi yang dimunculkan harus dan telah berkorban segala-galanya.
Hakikat bermanifestasi, wujud jadi wujud Yesua, wujud jadi Roh Kudus, itu hanya butuh firman ya, kekuasaannya. Sedangkan hakikat inkarnasi adalah pengutusan pribadi God yang membutuhkan pribadi dianya yang lain untuk diutus dan berkorban. Inkarnasi inilah yang berbicara tentang perpindahan dari kemuliaan pribadi God masuk menjadi daging dan darah yang hina. Darah yang berbicara tentang nyawa dan kematian pada diri God yang menuntut pengorbanan God. Terjadi kesalahan mendasar dari Unitarian. Asumsi Unitarian bahwa diri Yahweh atau Bapa itu satu roh, satu pribadi itu hanyalah didasarkan pada kenaifan interpretasi dari beberapa ayat di PL, khususnya di Ulangan 6 ayat 4 yang terkenal itu Echad, Tuhan Yahweh itu Echad. Lalu mengartikannya bahwa itulah satu-satunya Tuhan Echad yang dikenal Musa dan Abraham dan lain-lain. Kemudian fakta YHWH ala Musa yang dikenal Echad satu itu mereka endorsekan sampai kepada PB. Tapi lalu apa? Terpaksa harus menyimpang dari Yahweh Musa yang dibangga-banggakan itu, terpaksa menyimpang karena harus mengadopsi manifestasi sinkretistik PL dengan PB demi untuk kehadiran wujud yang mereka sebut wujud rupa anak dan wujud rupa Roh Kudus di PB. Bila demikian premis dasarnya, maka hal ini membawa 3 kontradiksi inheren. Pertama, tak akan ada Tuhan Alkitab yang berkorban kalau begini. Kita kan sudah jelaskan, manifest presence tidak ada yang berkorban, cukup berfirman jadi semua. 2, bahwa wujud atau rupa manifestatif ini hanya eksis tatkala ia persis dimanifestkan. Per definisi manifest anak atau keanakan Yesus itu baru akan terjadi di abad ke-1. Tatkala Yesus hadir, baru ada. Dan inilah kesalahan fatal dari konsep Tuhan Unitarian, sebab relasi Bapa dan Anak atau Firman itu selalu ada dan selamanya sejak dulu. Sejak semula, keanakan bukan hanya gelar atau peran, tetapi adalah identitas hakiki sebagai pribadi yang menyatu dalam trio pribadi Godhead. Ini buktinya ada 4 ayat ini. Prainkarnasi, Ibrani 10 ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Di dalam anak sudah diciptakan segalanya. Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 16, Ibrani 1 ayat 2. Ya, jadi banyak saudara, kita lihat itu ya. Itu anak atau Yesus atau Firman itu bersama-sama sebelum inkarnasi. Jadi bukan pada waktu pewujudan, bukan. Dia itu memang sudah melekat di dalam pribadi Tritunggal itu. Maka Yesus selalu mengatakan, aku tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Selesai itu. Belum lagi ayat-ayat yang lain. Ketiga, semua manifest presence, pewujudan rupa ini dari God itu untuk apa? Kenapa? Itu semata-mata kan untuk mentabirkan dirinya agar manusia tidak mati melihat kemuliaan dirinya. Kan God itu begitu mulia, begitu suci ya, manusia itu mati kalau melihat dirinya. Jadi dia harus mentabirkan diri. Maka ia bukan God substansial yang menjadi daging sepenuhnya, melainkan God manifest presence yang memakai rupa manusia sebagai tabir. Inilah bedanya. Ya, bukan menjadi, tetapi memakai rupa manusia, bukan menjadi manusia. Dan sesudah selesai misinya, maka tabir manifest presence God ini, itu total menghilang tanpa bekas, tidak ada barang fisik apapun. Tidak juga meninggalkan darah. Itulah konsep manifest YHWH di PL yang dianut oleh kaum Yudaisme maupun Unitarian. Namun berbeda dengan Yudaisme, yang Unitarian ini juga mengimani kelahiran Yesus Mesias ke dunia melewati pewujudan khusus YHWH. Nah, ini jadi sinkretisme yang menghasilkan YHWH yang Yesus Mesias tidak diakui oleh agama Yahudi, tapi mereka mensinkretiskan itu maksudnya untuk pentabiran Godhead-nya
YHWH. Kita tahu bahwa Yesus yang sejati, namanya yang sejati itu bukan bentuk pentabiran, bukan pewujudan YHWH. Dialah Godhead sejati yang berkorban dan meninggalkan jejak darahnya. Dia berkorban sebesar-besarnya dengan kehinaan menjadi daging dan diam di tengah-tengah kita sebagai hamba hamba hina yang bercucuran darah dan mati. Inilah falasi atau error logika sinkretistis. Yahweh memakai rupa manusia dianggap sama seperti menjadi daging, padahal beda langit sama bumi. Kaum Unitarian tampaknya tidak begitu sadar bahwa mereka memposisikan dua premis sinkretistik PLPB ini, Yudaisme Kristianitas ini, yang saling kontradiktif untuk dikenakan kepada Tuhan Alkitab. Di samping itu, mereka mungkin juga tidak menyadari bahwa God yang Maha Kuasa itu tidak menyunglapi dirinya menjadi apa yang dia bukan dirinya. Dirinya adalah premis dasarnya. Tidak boleh ditambah embel-embel premis tambahan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan bisa segalanya, begitu ya, tidak bisa. Hanya bisa ditambahkan kalau itu tidak berlawanan dengan premis dasarnya, dasar substansi dirinya. Tatkala itu berlawanan yang tanpa disadari, dua premis inilah yang menjadi error falasi yang utama bagi kaum Unitarian. Saya beri contoh. Lihat ini. Error falasi premis sekunder yang menyalahi premis dasar dari Tuhan. Kita ambil contoh ya. Tuhan yang Maha Kuasa. Ini di ilmu filsafat itu banyak sekali contoh beginian. Tuhan yang Maha Kuasa, bisakah menciptakan satu batu yang teramat berat sedemikian dia tidak mampu mengangkatnya? Nah, kalau dia Maha Kuasa kan bisa menciptakan apa saja menurut error logika Unitarian ini. Tapi kalau begini, menciptakan sesuatu yang dia tidak mampu mengangkatnya, nah ini kan bertentangan. Tidak bisa ya kita kemukakan Tuhan dalam dua premis yang berbeda. Lebih halus lagi ya, seorang Viking berkata, ini filsafat matematik ya, semua orang Viking adalah pembohong. Dia adalah Viking, tapi dia berkata semua orang Viking adalah pembohong. Kalimat ini premis sekundernya menyalahi premis dasar, sehingga lalu saling meniadakan. Tidak ada artinya. Jangan dianggap lalu bisa aja, nggak bisa. Contoh lagi, seorang Tuhan berkata, akulah bapak pendusta. Nah, yang namanya bapak pendusta pasti bukan Tuhan. Kalau sudah Tuhan bukan bapak pendusta, tapi ini digabungkan dalam ketidaksadaran. Yahweh God yang bertabir manifest presence, memakai rupa manusia, bercucur darah, mati dan berkorban segalanya, ini tidak kena. Begitu dia adalah manifest presence, ya, dia tidak berdarah, dia tidak mati, dia tidak meninggalkan apa-apa, dia tidak juga berkorban. Hanya God yang berinkarnasi menjadi daging yang bisa berkorban. Ia justru telah berdarah dan dapat ditinggalkannya di bumi maupun yang dibawanya sampai ke surga loh. Lihat Ibrani 9:12. Jadi error falasi premis sekunder ini menyalahi yang premis dasar. YHWH satu pribadi tidak akan bisa bangkit sekali dia mati. Tetapi yang tadi dibilang wood ya, bisa bangkit, bisa apa aja, bisa mati. Nggak bisa. Kalau dia satu pribadi sekali mati ya mati. Sebab satu pribadi yang mutlak artinya tidak ada sumber hidup lagi, sekali ia mati. Berlainan dengan Tuhan Tritunggal yang tidak mutlak mati. Ini seperti listrik, saudara. Tuhan Tritunggal itu katakanlah anak pas ya, sebagai God-man dia mati disalib, tapi sebagai God-man itu plak, lampunya itu padam, tapi listrik tidak hilang. Karena ada sumber kehidupan yang bersama-sama yang membangkitkan serentak dirinya yang Tuhan Tritunggal itu. Kita lihat. Baca sendiri saudara. Bapa membangkitkan Yesus, Galatia 1:1. Roh Kudus membangkitkan Yesus, Roma 8:11. Yesus juga mempunyai sumber penghidupan, sumber hidupnya sendiri, Yohanes 2:19. Elohim, God di Kisah 2:24. Banyak yang begitu. Jadi kerjasama dari ketiga pribadi ini yang membangkitkan. Bukan satu pribadi mati ya, itu mati tok saudara. Itulah semua Tuhan-Tuhan yang dibikin dalam error logika yang tidak sadar, tetapi menjadi Tuhan-Tuhan yang bukan dirinya. Sampailah saudara kita kepada kesimpulan keras, lihat ini. Tanpa penumpahan darah, tak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Tuhan Oneness Unitarian itu
manifest presence YHWH yang mentabirkan rupa dirinya, yang pada hakikatnya tidak bisa punya darah di bumi dan di surga, tapi dipaksakan, ada darahnya. Itu hanya semata-mata tercipta karena fallacy, kesalahan error logika manusia atas nama pokoknya Tuhan Maha Kuasa, semua bisa, yang mana lalu menghadirkan Tuhan yang bukan dirinya. Karena Tuhan oneness, tak menumpahkan darah, maka dari satu pribadi dirinya itu tidak ada jalur pengampunan dosa, saudara. Protokolnya selalu harus melibatkan darah Kristus. Jikalau Yesus sama dengan Yahweh satu pribadi, maka sekali dia mati, tuntaslah matinya. Tak ada lagi nyawa siapa lainnya yang bisa Yesus serukan untuk diserahkan nyawanya. Bukankah Yesus berkata di salib itu, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku." Lukas 23:46. Lalu dia meninggal. Dan tidak bakal ada kebangkitan yang demikian. Jadi saudara, renungilah ini. Tuhan Tritunggal itu sama sekali bukan Tuhan oneness unitarian. Karena Tuhan oneness unitarian itu adalah Tuhan sinkretis. Yang dikira dialah itu, tetapi justru dia yang bukan dirinya itu. Tuhan oneness unitarian yang dikira dialah itu sungguh tidak punya the real power of his blood dalam pengampunan maupun dalam power kematiannya yang menghidupkan setiap kita. Jadi bagaimana Anda dan saya bisa selamat di dalam Dia yang bukan Tuhan Trinitas? Renungilah. Slide ini untuk diingat-ingat manifestasi YHWH versus inkarnasi. Yang satu tanpa berkorban, yang lain berkorban segala-galanya. Yang satu tidak bisa mati, yang satu rela mati dan bangkit. Yang satu tanpa tinggalkan jejak dan darah apapun, yang lain meninggalkan jejak darah, yaitu darah Kristus. Yang satu hukum mendakwa dengan surat utangnya. Yang lain hutang sudah dihapus. Akhirnya, lihat ini slide terakhir. Knowing God is not the same with knowledge of God. Tidak sama. Yang kita reka-reka untuk Tuhan begini menurut pengetahuan kita. Bukan Tuhan yang maha tahu, yang mengetahui semuanya, yang dirinya. My feeling are not God. God is God. Haleluya. Amin.